Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhawati wa ahibbai fillah. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada ad-darsul hadi wal ishrun. Di sini ada al-wahdatus sadisatu as-sakanu ad-darsul hadi wal ishrun. Kita masuk pada al-mufradat. Yang pertama ada kata matbahun. Ya, silahkan kita lihat ini merupakan matbahun. Ya, biasanya di sini ada panci, ada kompor, mungkin di sini ada kulkas. Ya, jamaknya itu matobihu. Jadi dia merupakan makanu tobakhit to'ami, tempat memasak makanan. Contoh jumlahnya, taqdiz zaujatu waqtan tawilan fil matbahi. Jadi az-zauja atau istri menghabiskan waqtan tawilan, waktu yang lama, fil matbahi, di dapur. Ya, Masya Allah. Selanjutnya ada kata gurfatu naumin. Jadi di sini gurfatu naumin. Ini hukumnya mudhof dan mudhofun ilaih, sehingga di sini dia dhamma, yang biasanya kalau kita pelajari kan biasanya kata awalnya itu tanwin, tapi di sini cukup dhamma dan dia kata keduanya kasrah, ya, atau kasrotain karena tidak beralif lam. Ini dibilang mudhof dan mudhofun ilaih. Kata naum ini datang untuk mengkhususkan atau memperjelas kata pertama. Apa yang dimaksud oleh kata pertama. Jadi ghurfatu naum, ya, kita bisa lihat ini merupakan ghurfatu naumin, atau ruang tidur atau kamar untuk tidur. Kemudian ini ada ghurfatu julusin, ya, sama tadi hukumnya dengan ghurfatu naumin. Ghurfatu julusin ini julus itu duduk, jadi ruang duduk, ya, atau bisa mungkin ruang tamu, ya, tempat untuk duduk-duduk. Kemudian ada asasun. Asasun itu jika kita melihat di gambar, ini ada surah, ini ada kursi, meja, lampu, dan seterusnya. Jadi asasun itu sama dengan mata'ul baiti atau perabot, ya, perabot rumah, seperti sajadah, kursi, mungkin bisa juga salajah yang akan kita pelajari, dan seterusnya. Jadi ini juga hukumnya mata'ul baiti, ya, sama hukumnya ini ghurfatu julusin dan mata'ul baiti. Dia mudhof dan mudhofun ilaih. Kata kedua itu datang untuk memperjelas lagi kata pertama atau mengkhususkan, ya, mata apa yang dimaksud, mata'ul baiti, ya, perabotan rumah. Karena bisa jadi mungkin perabotan yang lain, ya, tapi yang dimaksud di sini adalah perabotan rumah. Di sini hanya kasroh karena ini beralif lam. Thayyib. Di sini ada sitarotun. Ini sitaroh, ya, jamaknya satairu, ya, atau horden, atau yang menutupi, sitar. Kemudian ada kata arikatun. Arikatun ini merupakan arikah, jadi bukan kursi, ya, arikah itu terkesan lebih mewah atau empuk seperti ini. Jamaknya itu aroiku,
Ya, dia tidak tanwin. Aroiku. Di sini ada dua pengertian tergantung dari jumlahnya. Yang pertama yaitu yang seperti dalam buku kita, yang dimaksud itu maq'adun tawilun dzu dhira'aini, merupakan tempat duduk yang panjang ya, namun di sini tidak panjang deh. Dzu dhira'aini, yang memiliki tempat lengan, dua tempat lengan, jadi ini. Ya, kemudian as-sani maq'adun muzayyanun munajjadun murihun. Ini seperti yang dalam firman Allah dalam Al-Quran. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Jadi maq'adun, tempat duduk, muzayyanun, yang dihias. Munajjadun, berlapis bantalan empuk. Murihun, dan nyaman. Jadi mungkin bisa kalau ada kursi raja misalnya, ya itu bisa disebut sebagai arikah, ya, kursi yang indah, mewah, dan dihiasi. Ya, dan itu sifatnya arikahnya penghuni surga. Di sini terjemahkan bahwa penduduk surga itu mereka duduk di atas dipan-dipan, diterjemahkan di sini sebagai dipan-dipan, sambil melepas pandangan. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian ada sajadatun. Sajadatun, kalau kita melihat ini merupakan karpet di, ya mungkin bahasa tak sajadah itu merupakan sejadah. Ya, ternyata di sejadah itu, sajadah dalam bahasa Arab itu segala sesuatu ma yufrashu aw yubsatu ala ardil ghurfah, apa yang kita bentangkan ala ardil ghurfah, di atas lantai ruangan, au ghairiha, atau selainnya, seperti lis solati, untuk salat, awin naum, atau untuk tidur, au khilafihi, atau selainnya. Jadi segala sesuatu yang kita bentangkan di atas lantai, baik itu untuk sholat atau tidur. Jadi bisa karpet, bisa sejadah yang dipakai untuk sholat. Jamaknya sajadatun au sajajidu. Taib. Ada kata sarirun. Jadi ini merupakan sarirun. Jamaknya sururun wa asirrotun. Nah, terjemahan yang pertama seperti yang dimaksud dalam kitab kita, yaitu qit'atu min asasil baiti ya tusna'u minal khashabi. Jadi dia merupakan bagian dari asasul bait, dari perabotan rumah. Tusna'u minal khashabi, yang terbuat dari khashab, kayu, awil hadid, atau besi juga bisa, au ghairi dzalik, atau selainnya. Yanamu 'alaiha syakhsu, di mana seseorang itu tidur di atasnya. Jadi ranjang, sarir. Kemudian yang kedua, terjemahan yang kedua seperti dalam firman Allah, yaitu muttaja'un dan ma yujlasu 'alaihi. Ya. Tempat untuk baring-baring boleh, dan bisa juga untuk duduk. Ala, seperti firman Allah, ala sururim maudunah, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatahkan emas dan permata. Ya, Masya Allah. Salah satu balasan penghuni surga yaitu mereka berada di atas dipan-dipan. Namun di sini dalam terjemahannya itu hanya diterjemahkan dipan-dipan di, ya jika penasaran apa itu dipan-dipan, ya silahkan kita cari-cari di Google misalnya. Namun dalam bahasa Arab itu kata surur dan tadi itu arikah itu berbeda. Kata arikah atau aroik seperti ini, dia merupakan tempat yang bisa kita bersandar-sandar, kemudian ada tempat lengannya.
Ya, adapun kata sarir itu bisa kita baring-baring, dan kita juga bisa duduk-duduk. Ya, namun terbatasnya kosakata bahasa Indonesia sehingga diterjemahkan saya dengan kata dipan-dipan. Thayyib. Di sini ada salajatun. Ya, jelas dia apa itu salajah, tempat untuk menyimpan makanan agar tidak basi. Kemudian sakhonun, ini alat pemanas. Kemudian ada kata furnun, ini furnun, tempat untuk memanggang mungkin ya, atau oven. Kemudian mir'atun, jamaknya maroya. Mir'atun ini mir'ah, ya, cermin. Ya, al-mar'atu kal mir'ah. Ya, Masya Allah. Al-mar'atu kal mir'ah. Ya, jadi kata perempuan dalam bahasa Arab itu dia disebut sebagai al-mar'atu. Sedangkan dalam bahasa Arab juga cermin itu disebut dengan mir'atun. Ya, jadi sama tulisannya, sisa yang berbeda itu harokatnya. Jadi Masya Allah, jadi bisa ditangkap bahwa perempuan itu ya seperti cermin, ya, mudah retak atau pecah. Ya, Masya Allah. Al-mar'atu kal mir'ah, perempuan itu seperti cermin. Dan katanya itu juga memang sudah satu kata dia, sisa yang berbeda harokatnya. Al-mar'atu kal mir'ah. Jamaknya maroya. Ya. Kemudian ada al-ba'i'u. Al-ba'i'u, coba kita lihat, dia menawarkan barang dagangannya. Al-ba'i'u alladhi yabi'ul asya'a, yang menjual sesuatu. Al-ba'i'. Jadi kalau kita melihat ada sebuah kata, kebanyakannya seperti ini, al-ba'i'u atau ba'i'un, ya, dia setelah huruf pertama itu dia ada alif. Ya, seperti kata qori'un, misalnya qori, ya, qori, ya, qori, ya, ba'i', yaitu sama saja semua. Kemudian misalnya juga sajid, ya, orang yang bersujud, itu menunjukkan pelaku. Jadi ba'i', penjual, qori yang biasa kita dengar itu orang yang mengaji. Ya, jadi dia modelnya sama. Qori, ba'i', ya, itu ciri-cirinya. Setelah huruf pertama dia ada alif. Di sini ada al-mushtari. Al-mushtari itu kebalikan dari al-ba'i'. Al-mushtari alladhi yashtari al-asya'a. Kita melihat di sini dia lagi memegang uang. Ya. Jadi orang, ini fa'ilnya juga atau pelaku, orang yang membeli. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan al-mufradat. Kemudian selanjutnya itu ada tadribun sil bainal kalimati was suratil munasibati. Ya, saya kira ini sudah mafhum, sudah dipahami. Al-wahdatus salisatu as-sakanu ad-darsul hadi wal 'ishrun. Al-hiwarus salisu unzur wastami' wa a'id. Di sini yang berbicara al-mushtari dan al-ba'i'. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayya khidmah. Jadi khidmah itu bantuan. Ayya itu kata tanya. Jadi di sini terjemahannya, ya, silahkan diterjemahkan di kertas lain. Ayya khidmah, ya, ada yang bisa kami bantu.
Ayya khidmah, ada yang bisa kami bantu? Ya, al-mushtari mengatakan uridu ba'dal asasi. Ini uridu fi'il atau kata kerja. Ba'da. Setelahnya itu berharokat fathah. Ya, kita perhatikan uridu ba'dal asasi, dan setelahnya itu kasroh lagi. Uridu ba'dal asasi. Saya menginginkan, ba'da itu bisa diterjemahkan sebagai sebagian. Namun dalam kata ini bisa mungkin kita terjemahkan sebagian perabot. Saya menginginkan beberapa perabot. Saya menginginkan beberapa perabotan. Al-bai' madza turidu li ghurfatin naumi? Madza, apa? Perabotan apa yang engkau inginkan pada ghurfa an-naum? Ya, uridu sariron wa sitarotan. Saya menginginkan sarir dan sitaroh. Nah, di sini kita lihat setelah fi'il atau kata kerja, di sini dia berharokat kasroh. Kenapa kasroh di sini? Karena sebelumnya ada elam li, jadi li ghurfati. Nah, di sini tetap sariron, ya, berharokat fathatain karena tidak beralif lam. Uridu sariron wa sitarotan. Wa maza turidu li ghurfatil julusi? Dan perabotan apa yang engkau inginkan pada ghurfatul julus? Uridu arikatan wa sajadatan. Wa maza turidu lil matbakhi? Uridu furnan wa sallajatan. Wa maza turidu lil hammami? Uridu sakhonan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Ya, syai'an akhar ini, syai'an itu sesuatu, akhar itu lain, sesuatu yang lain. Apakah Anda menginginkan sesuatu yang lain? Syukron. Uridu musyahadatal asasi. Ya, maksudnya pembelinya mengatakan ya tidak, ya saya tidak menginginkan yang lain lagi. Syukron. Uridu musyahadatal asasi. Saya ingin melihat perabotan tersebut. Al-bai' tafaddal. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita memerhatikan setelah kata kerja ini, uridu, turidu, itu dia akan berharokat fathah atau fathatain jika tidak beralif lam. Ini hukumnya apa? Kenapa dia fathah? Namun ini akan dipelajari nanti di insyaallah. Namun sekadar ini saja gambaran umum. Dia hukumnya itu maf'ulun bih, atau dia merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya, atau apa yang dikenai oleh kata kerja, apa yang dilakukan. Misalnya, atau objek yang dilakukan oleh pekerja. Seperti misalnya ini uridu, saya menginginkan. Ya, apa yang diinginkan oleh pelaku? Ya, ba'da, dia menginginkan sebagian. Jadi ada pelaku, yaitu saya, kemudian ada kata kerjanya itu. Ini uridu, menginginkan. Jadi ada pelakunya saya, pekerjaannya menginginkan. Nah, apa yang diinginkan? Ba'da. Dia menginginkan sebagian. Nah, di sini sebagian. Kenapa di sini bukan
bukan fathatain, sedangkan di sini tidak beralif lam karena dia mudhof atau ada kata kedua yang datang lagi untuk memperjelas lagi kata ba'da ini. Ini disebut dengan mudhof dan mudhofun ilaih. Seperti tadi yang ghurfatu naumin dan ghurfatu julusin. Jadi ba'dal asasi. Ya ciri-cirinya itu dia beralif lam dan dia kasrah. Kalaupun dia tidak beralif lam, berarti dia di sini akan menjadi tanwin. Ya, kemudian di sini turidu li ghurfati. Dan apa yang engkau inginkan li ghurfati. Ya, di sini kita tidak melihat adanya fathah ya tidak, karena di sini yang diinginkan oleh pelaku itu katanya itu diawali dengan huruf la atau li sehingga dia menjadi kasroh seperti kata alhamdulillahi. Lillahi di sini kan kata Allah ya, dasarnya dia Allahu, tapi karena ada la yang masuk menjadi lillahi. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahi. Di situ kasrah. Dan uridu sariron wasitarotannya. Apa yang diinginkan oleh pelaku? Dia menginginkan sariron sehingga dia menjadi fathah. Tamam. Ya, di sini musyahadatul asasi hukumnya mudhofun ilaih. Apa yang ingin dilihat oleh pelaku ya, apakah dia ingin melihat tilfaz, TV atau kamar atau apa? Ya, tidak. Tapi dia ingin melihat al-asas. Jadi al-asas ini datang untuk memperjelas lagi kata sebelumnya sehingga dia berharokat kasrah. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai. Sekarang kita mendengarkan al-hiwarnya. الوحدة الثالثة السكن الدرس 21 الحوار الثالث انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. والآن جاء دورك. Silakan kita ulangi. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. Alhamdulillah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.